Abu Nawas, seorang penyair yang terkenal bukan hanya karena syair-syairnya, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa dan keberanian yang tak tertandingi, seringkali membuat istana gempar dengan ide-idenya yang tak terduga. Suatu sore, Raja Harun memanggil Abu Nawas ke istana. Orang-orang berdesakan di aula, berharap bisa menyaksikan apa yang akan terjadi. Ada bisikan-bisikan di antara mereka. Apalagi yang akan terjadi kali ini? Abu Nawas, dengan tenang dan percaya diri, melangkah ke hadapan Raja. "Wahai Baginda, hamba hadir seperti yang diperintahkan," katanya sambil membungkukkan badan dengan hormat. Raja Harun tersenyum tipis. "Abu Nawas, aku ingin melihat apakah kau dapat memecahkan teka-teki yang akan kuberikan padamu. Jika berhasil, kau akan mendapatkan hadiah besar. Jika tidak, bersiaplah untuk menerima hukuman yang setimpal," ujar Raja dengan nada setengah bercanda. Namun mata tajamnya menunjukkan keseriusan. "Apa perintah Baginda?" Abu Nawas bertanya, tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Raja mengeluarkan gulungan sutra dan tertulis dengan tangan, "Aku ingin kau membawa hal yang paling berharga di kerajaan ini. Tetapi, aku tidak memberimu petunjuk tentang apa itu. Kau memiliki waktu 3 hari untuk membawa benda itu ke hadapanku," perintah Raja dengan suara lantang. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang menunggu reaksi Abu Nawas. Tapi alih-alih terlihat bingung, Abu Nawas justru tersenyum dan mengangguk. "Hamba akan melaksanakan perintah ini, Baginda." Abu Nawas meninggalkan istana dan berjalan menyusuri jalan-jalan kota Baghdad. Dalam perjalanan, ia merenung tentang apa yang dianggap paling berharga. Apakah itu emas, permata, kehidupan seseorang? Pikirannya berkelana hingga ia melihat seorang anak kecil yang menangis karena balon yang terlepas ke udara. Abu Nawas mendekati anak itu dan bertanya, "Kenapa kau menangis, anak kecil?" Anak itu menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Balonku terbang dan aku tak bisa meraihnya kembali." Sontak Abu Nawas tersenyum penuh arti. Kebahagiaan itulah yang paling berharga," gumamnya pelan. Ia kembali ke rumah dan mulai menyusun rencananya. Pada hari ketiga, saat waktu hampir habis, Abu Nawas muncul di istana dengan senyum lebar di wajahnya. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu yang dipoles halus. Raja Harun al-Rasyid, dengan rasa penasaran yang membuncar, memerintahkan Abu Nawas untuk membuka kotak itu. "Apakah ini hal paling berharga yang kau temukan di seluruh kerajaan, Abu Nawas?" tanya Raja sambil menaikkan alisnya. Dengan gerakan pelan dan penuh keyakinan, Abu Nawas membuka kotak tersebut. Ternyata, di dalamnya hanya terdapat secari kertas kecil dengan tulisan tangan. Raja mengernyitkan dahinya, kemudian membaca kertas itu di hadapan semua orang. Tulisan itu berbunyi, "Kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Harta dan kekayaan hanya bisa membuat orang senang sementara. Tapi kebahagiaan sejati datang dari hati yang damai dan bersyukur." Ruangan istana yang tadinya dipenuhi oleh bisik-bisik mendadak hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang tetap berdiri tegak dengan senyum tipis. Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, menggetarkan dinding-dinding istana. "Abu Nawas, kau benar-benar tak pernah mengecewakanku," serunya dengan tawa yang penuh kekaguman. Para pejabat dan pengawal di sekitarnya pun mulai tersenyum dan ikut tertawa. Mereka tahu bahwa hanya Abu Nawas yang mampu melihat makna yang lebih dalam dari sekadar harta benda. Raja Harun kemudian berkata, "Abu Nawas, aku mengerti maksudmu. Kau telah mengingatkan kami semua bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan, tetapi tentang hati yang penuh dengan rasa syukur. Untuk kebijaksanaanmu ini, aku akan memberimu hadiah yang setimpal." Abu Nawas pun menerima hadiah yang besar berupa emas dan permata, tetapi yang lebih penting, dia telah mendapatkan kehormatan dan penghargaan yang tinggi dari raja dan semua orang di istana. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Seorang pejabat istana yang merasa iri pada kecerdikan Abu Nawas mencoba merusak reputasinya. Pejabat itu menyebarkan desas-desus bahwa Abu Nawas telah menggunakan sihir untuk memikat hati raja. Ketika kabar itu sampai ke telinga raja, dia memanggil Abu Nawas sekali lagi. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar tuduhan bahwa kau menggunakan ilmu hitam. Apakah ini benar?" tanya raja dengan tatapan tajam. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab, "Baginda, kebijaksanaan bukanlah sihir, dan sihir bukanlah kebijaksanaan. Izinkan hamba membuktikan bahwa yang hamba gunakan hanyalah akal dan rasa syukur."
Raja pun mengizinkan Abu Nawas menunjukkan kebenarannya di hadapan seluruh istana. Abu Nawas memulai peragaan sederhana, dia mengambil sebuah gelas kosong dan mengisinya dengan air setengah penuh. Lalu, dia berkata, "Wahai sekalian, apakah gelas ini penuh atau kosong?" Para pejabat mulai berbisik-bisik, sebagian menjawab, "Setengah penuh," sementara yang lain mengatakan, "Setengah kosong." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Begitulah kebijaksanaan bekerja, melihat dari sudut pandang yang benar. Yang melihat setengah penuh adalah mereka yang menghargai apa yang ada. Sementara yang melihat setengah kosong adalah mereka yang selalu merasa kurang." Raja Harun tersenyum lebar mendengar penjelasan itu. "Abu Nawas, engkau benar-benar guru yang bijak bagi kami semua. Tak ada lagi yang bisa meragukan ketulusan dan kecerdasanmu." Dengan itu, isu tentang sihir mereda, dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar penyair, tetapi juga seorang filsuf yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Setelah kejadian itu, Abu Nawas semakin dihormati oleh semua orang di Baghdad, tidak hanya para pejabat, tetapi juga rakyat jelata yang sering mendengar kisahnya di pasar dan di pinggiran kota. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan dia selalu memberikan jawaban yang bijaksana. Terkadang dengan humor yang membuat orang tertawa. Namun, ada satu malam yang mengubah segalanya. Abu Nawas, dalam perjalanan pulang dari pasar, bertemu dengan seorang pemuda miskin yang duduk termenung di pinggir jalan. Pemuda itu mengeluh, "Wahai Tuan, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi kemiskinan ini tak juga meninggalkanku. Apa yang harus aku lakukan agar hidupku berubah?" Abu Nawas menatap pemuda itu dengan mata yang lembut dan penuh simpati. "Anak muda, ketahuilah bahwa kemiskinan yang sejati bukan terletak pada isi kantongmu, tetapi pada isi hatimu. Mulailah dengan bersyukur atas apa yang kau miliki, sekecil apapun itu, dan rezeki akan datang dengan sendirinya." Kata-kata Abu Nawas menancap di hati pemuda itu. Keesokan harinya, pemuda tersebut memutuskan untuk mengubah cara pandangnya. Ia mulai bekerja dengan lebih semangat, membantu tetangganya, dan berbagi apa yang ia punya meski sedikit. Perlahan-lahan, kehidupan pemuda itu mulai berubah. Orang-orang di sekitarnya mulai menghargainya, dan ia mendapat lebih banyak peluang untuk bekerja. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa sekeranjang buah segar. "Tuan, ini tanda terima kasihku. Nasihatmu telah mengubah hidupku," katanya dengan mata berbinar. Abu Nawas hanya tersenyum dan menerima buah itu. "Anak muda, kebahagiaanmu adalah hadiah terbesar untukku," jawabnya. Berita tentang bagaimana nasihat Abu Nawas mengubah kehidupan pemuda itu menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang semakin menghormatinya, bukan hanya sebagai seorang cendekiawan, tetapi juga sebagai seseorang yang menghidupkan semangat dan kebijaksanaan di tengah masyarakat. Namun, seperti biasanya, di balik semua pujian itu, ada juga yang merasa iri. Kali ini, seorang saudagar kaya namun serakah bernama Said mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Abu Nawas. Ia berpikir bahwa Abu Nawas terlalu berpengaruh, dan jika terus dibiarkan, pengaruhnya bisa menyaingi kekuatan orang-orang kaya seperti dirinya. Said menyusun rencana untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah fitnah yang rumit. Ia membuat tuduhan bahwa Abu Nawas telah mencuri emas dari gudangnya. Tuduhan itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid, yang kali ini merasa perlu untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Raja memanggil Abu Nawas ke istana sekali lagi. "Abu Nawas, aku tahu engkau adalah orang yang bijaksana dan terhormat, namun kali ini ada tuduhan serius yang harus kita selesaikan. Apakah benar kau mencuri emas dari gudang saudagar Said?" tanya Raja dengan nada tegas. Abu Nawas menatap Raja, lalu melirik Said yang berdiri dengan senyum sinis di sisi lain aula. "Baginda, hamba tak pernah mencuri sepeser pun. Izinkan hamba membuktikan bahwa tuduhan ini hanyalah fitnah," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja pun memberikan waktu 1 hari kepada Abu Nawas untuk membersihkan namanya. Abu Nawas menggunakan waktu itu untuk menyelidiki asal mula tuduhan tersebut dengan bantuan seorang teman lamanya yang bekerja di pasar. Abu Nawas mengetahui bahwa Said telah menyembunyikan sebagian emasnya sendiri untuk memfitnahnya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan bukti yang cukup. "Baginda, emas yang hilang itu ternyata disembunyikan oleh Said sendiri. Hamba telah menemukan tempat persembunyiannya di gudang rahasia miliknya," katanya sambil menunjukkan lokasi yang tepat. Raja pun memerintahkan pengawal untuk memeriksa tempat tersebut. Benar saja,
Mereka menemukan emas yang dikatakan hilang. Said pun tertangkap basah dengan rencananya yang licik. Wajahnya pucat pasi saat Raja menatapnya dengan marah. Raja Harun al-Rasyid kemudian berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa keadilan selalu berpihak pada yang benar. Dan Sa'id, untuk perbuatanmu ini, kau akan dihukum setimpal." Sa'id dibawa keluar dengan kepala tertunduk, sementara orang-orang bersorak untuk Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, bukan karena kemenangan atas musuhnya, tetapi karena keadilan dan kebenaran telah ditegakkan. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menghibur dirinya dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia mengumpulkan semua pejabat dan cendekiawan istana dalam sebuah perjamuan besar di tengah suasana meriah. Raja berdiri dan mengumumkan tantangan yang mengejutkan semua orang. "Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang bisa mengubah air menjadi emas dalam waktu semalam?" Seru Raja. Suaranya menggema di seluruh aula istana. Para pejabat terdiam. Sebagian mulai berbisik-bisik, dan yang lain saling menatap dengan ekspresi kebingungan. Tantangan ini terdengar mustahil. Tetapi mereka tahu bahwa jika Raja sudah berbicara, mereka harus memikirkannya. Di antara semua yang hadir, hanya satu orang yang tetap tenang dan tersenyum, yaitu Abu Nawas. Tanpa menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran, ia menyusun rencana sederhana di benaknya. Dia tidak membutuhkan peralatan canggih atau bantuan para alkemis, hanya kecerdasannya dan beberapa benda sederhana. Malam itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan langkah ringan. Orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya, tetapi dia hanya menjawab dengan senyum misterius di rumah. Dia mencari sebotol air bersih dan cermin besar yang pernah ia dapatkan dari seorang pedagang keliling. Keesokan harinya, Abu Nawas tiba di istana dengan hanya membawa botol air dan cermin besar. Para pejabat yang melihatnya berbisik-bisik, mengira bahwa Abu Nawas mungkin telah menyerang atau datang dengan trik konyol. Namun, Raja Harun al-Rasyid yang selalu menikmati kejutan dari Abu Nawas, tak hanya mengangkat alisnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Baginda, izinkan hamba menunjukkan cara mengubah air menjadi emas," kata Abu Nawas sambil melangkah ke tengah aula. Dengan gerakan hati-hati, ia menuangkan air dari botol ke dalam wadah datar yang diletakkan di depan cermin. Para pejabat terdiam, memandang dengan rasa ingin tahu. Tepat pada saat itu, sinar matahari yang masuk melalui jendela istana memantul pada cermin dan mengenai permukaan air, menciptakan efek berkilauan yang menyerupai emas cair. Cahaya itu memantul ke seluruh ruangan, membuat air tersebut terlihat seakan-akan berubah menjadi emas. Para pejabat terkejut. Beberapa bahkan ternganga melihat ilusi tersebut. Beberapa dari mereka mulai berbisik, menyadari bahwa ini adalah permainan cahaya, tetapi tak bisa menahan kekaguman mereka. Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar tak terduga, meskipun ini hanyalah ilusi, kau telah memenuhi permintaanku dengan cara yang cerdas dan menghibur. Baginda, terkadang emas sejati bukanlah logam yang berkilau, melainkan ide yang cemerlang dan mampu membawa kebahagiaan," kata Abu Nawas dengan bijak. Para pejabat mulai bertepuk tangan, mengakui kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah gagal mengejutkan mereka. Namun, di tengah tepuk tangan, seorang pejabat bernama Qasim, yang selalu merasa iri pada Abu Nawas, berdiri. "Baginda, meskipun ini menghibur, ini hanya tipuan. Apakah tidak seharusnya tantangan ini memiliki hasil yang nyata?" katanya dengan nada menantang. Raja Harun al-Rasyid mengerutkan kening, lalu menatap Abu Nawas. "Apa pendapatmu tentang pernyataan Qasim?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum lagi. "Baginda, hamba setuju bahwa ini hanya ilusi, namun, bukankah kebahagiaan dan kepercayaan yang bisa memotivasi hati dan pikiran kita lebih berharga daripada sekadar emas? Hamba ingin menunjukkan bahwa keindahan dan keajaiban bisa datang dari hal yang sederhana," jawabnya dengan tenang. Raja Harun mengangguk. Senyumnya kembali muncul. "Kau benar, Abu Nawas. Bahkan ilusi yang dibuat dengan kecerdasan bisa lebih berharga daripada emas itu sendiri." "Aku puas dengan jawabanmu," ujar Raja sambil memberi isyarat agar Qasim duduk kembali. Pejabat lain bersorak, dan Qasim hanya bisa menundukkan kepalanya. Raja pun menghadiahkan Abu Nawas dengan sejumlah koin emas, mengatakan bahwa ide-idenya selalu menjadi inspirasi bagi istana dan rakyatnya. Abu Nawas membungkukkan badan dengan hormat. "Terima kasih, Baginda. Semoga kebijaksanaan selalu menyertai istana ini."
kata Abu Nawas sebelum meninggalkan aula dengan wajah penuh kepuasan.